Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mustika Ningrum dengan NIM 081911733010. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir dari mata kuliah Sistem Rekam Medis, yaitu merancang sistem manajemen pada RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai eh, RSUD Dr. Muhammad Suwandi secara ringkas. Yang pertama adalah sejarah berdirinya dari RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Di sini RSUD Dr. Muhammad Suwandi merupakan rumah sakit milik pemerintah Kota Surabaya yang telah melewati banyak sekali perkembangan dan mampu menjadi rumah sakit pilihan masyarakat Kota Surabaya, terutama untuk mendukung sistem jaminan sosial nasional. Berikut merupakan perkembangan RSUD Dr. Muhammad Suwandi dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 1964, eh, yang awalnya merupakan pusat kesehatan Tambak Sari berupa poli penyakit kelamin, kemudian pada tahun 1966 berganti menjadi Puskesmas Tambak Rejo, kemudian pada tahun 1972 diserah terimakan kepada Dr. Suyono. Kemudian pada tahun 1974 diserah terimakan ke Dr. Hadi Budi dengan karyawan 60 orang. Kemudian pada tahun 1978 diserah terimakan dan dipimpin oleh Dr. Wibowo Budiono. Dan pada tahun 1997 izin pendirian RSUD Tambak Rejo. Kemudian tahun 1998 adalah pembentukan organisasi serta tata kerja dari RSUD Tambak Rejo. Kemudian 1999 adalah Rumah Sakit Tambak Rejo ini menjadi rumah sakit tipe C. Kemudian pada tahun 2002 berubah status menjadi Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dr. Muhammad Suwandi. Pada tahun 2005 berubah menjadi kelas C+. Pada tahun 2009 berubah menjadi kelas B. Dan pada tahun 2010 bergantian direktur menjadi Dr. Dery Jadi. Pada tahun 2011 pergantian direktur lagi menjadi Dr. Esti Martiana. Pada tahun 2012, RSUD Dr. Muhammad Suwandi mendapatkan akreditasi 5 pelayanan, dan pada tahun 2015 mendapatkan sertifikasi rumah sakit pendidikan. Moto dari Rumah Sakit Daerah Umum Dr. Muhammad Suwandi yaitu adalah kami ada untuk melayani sepenuh hati dengan visi menjadi rumah sakit pilihan dan unggulan dalam pelayanan dan pendidikan di Kota Surabaya dengan misi memberikan pelayanan yang profesional, melaksanakan pendidikan, penelitian di bidang yang berkualitas, serta membentuk sumber daya manusia rumah sakit yang kompeten, santun, berintegritas, serta membangun kemitraan yang harmonis. Dengan nilai organisasi ada santun, integritas, dan juga profesional. Mungkin sebelum menginjak pada bagian-bagian unit, saya terlebih dahulu akan menunjukkan bagaimana perancangan sistem dari RSUD Dr. Muhammad Suwandi berubah berupa grafik user interface. Di sini saya mengamati ada 5 tokoh atau aktor yang saya gunakan, ada dokter, perawat, petugas penunjang medis, loket administrasi atau kasir, kemudian pasien. Yang pertama ada dokter, di mana di sini dokter akan melakukan login untuk memasukkan username, password, kemudian instalasi yang ditempatkan, kemudian spesialis dokter tersebut. Kemudian melakukan login. Kemudian di sini pada instalasi dokter tersebut ada beberapa pilihan yang seharusnya ada pada pilihan tersebut. Ada rawat jalan, rawat inap, dan juga gawat darurat. Untuk rawat jalan, di sini ada beberapa poliklinik, mulai dari poliklinik paru, klinik jiwa, klinik mata, klinik syaraf, dan klinik-klinik yang lain. Di sini saya coba untuk dokter pada spesialis penyakit dalam. Di sini dokter dapat mengisi rekam medis pasien dengan tampilan seperti ini. Di sini adalah kolom pencarian untuk mencari nomor rekam medis pasien dengan kemudian dokter dapat mengisi diagnosis medis dan juga pengobatan yang dilakukan. Hal tersebut juga sama pada dokter yang bertugas pada rawat inap ataupun instalasi gawat darurat.
Perbedaan pada gawat darurat mungkin adalah pemeriksaan fisik ini merupakan pemeriksaan triage untuk menentukan tingkat kegawat daruratan dari pasien. Kemudian ada registrasi pasien rawat jalan, di anamnesa dan oleh perawat dan diperiksa oleh dokter. Kemudian untuk instalasi rawat inap dan instalasi gawat darurat dengan operasi 24 jam. Selanjutnya ada tokoh kedua, ada perawat, di mana perawat juga melakukan login, yaitu username, password, dan juga instalasi di mana perawat tersebut bekerja. Login, di sini ada 3 instalasi sama, instalasi rawat jalan, di sini ada perekaman data pasien, di mana di sini adalah menginputkan nama pasien, NIK, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, dan unit, kemudian disimpan sebagai berikut. Kemudian juga dapat menuliskan rekam medis pasien pada pemeriksaan fisik ataupun riwayat penyakit. Begitupun pula pada uh, instalasi gawat darurat. Kemudian yang ketiga ada petugas penunjang medis. Di sini juga melakukan login, username, password, dan juga petugas penunjang medis seperti apa. Di sini ada petugas laboratorium, radiologi, dan juga petugas atau apoteker. Di sini merupakan lanjutan dari rekam medis. Untuk laboratorium maka akan menampilkan dan juga menginputkan hasil dari laboratorium yang dilakukan oleh analis laboratorium. Di sini contohnya adalah hasil analisis laboratorium dari pemeriksaan urinalisa, di mana ada pH, protein, reduksi, berat jenis, dan sebagainya. Kemudian hal ini dapat disimpan, atau mungkin diedit, atau mungkin dicetak untuk diserahkan kepada pasien. Untuk radiologi, di sini contohnya adalah radiologi dengan X-ray. Kemudian untuk resep obat ini berhubungan dengan apoteker, di mana rekam medis ini akan dibaca oleh petugas apoteker untuk memeriksa dan memverifikasi resep obat yang dibawa oleh pasien. Selanjutnya ada loket atau kasir untuk petugas administrasi, di mana di sini petugas administrasi juga harus login pada username, password, dan juga instalasinya. Sama, juga terdapat 3 pilihan, rawat jalan, rawat inap, dan juga gawat darurat. Untuk langsung berisikan mengenai keterangan biaya yang dihasilkan oleh pemeriksaan perawatan ataupun rawat inap dari pasien. Di sini contohnya adalah sebagai berikut. Hal tersebut juga berlaku pada rawat inap ataupun gawat darurat. Faktor yang kelima ada pasien, di mana pasien harus mendapatkan nomor antrian terlebih dahulu. Di sini saya mengadopsi dari alur pendaftaran online pasien pemerintah kota di Surabaya. Di sini ada beberapa pilihan bahasa yang disediakan, ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan juga bahasa Madura. Saya contohkan yang berbahasa Indonesia. Di sini ada 2 pelayanan, ada rumah sakit dan puskesmas. Di sini dipilih yang rumah sakit dan dipilih yang RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Kemudian ada beberapa fitur, ada fitur penduduk Surabaya, penduduk non Surabaya. Jika sudah mendapatkan nomor antrian, ingin reprint atau membatalkan nomor antrian, atau mengecek jadwal dari tanggal-tanggal yang disediakan. Kemudian saya contohkan yang penduduk Surabaya. Di sini pasien atau calon pengunjung akan memilih poliklinik yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Di sini terdapat banyak sekali pilihan poliklinik, mulai dari spesialis gigi, bedah digestif, klinik gigi, jantung, dan lain sebagainya.
Di sini dapat dipilih sesuai dengan apa yang ingin diperiksakan. Semisal pasien ingin melakukan medical check up, maka dapat dipilih yang medical check up. Kemudian dapat memilih hasil dari memilih medical check up tersebut, maka akan ditampilkan sebuah peringatan atau kayak petunjuk bahwa dapat mengisi nomor antrian menggunakan NIK, nomor RFID, nomor dan alamat, ataupun menginputkan data baru. Kemudian klik lanjutkan saja. Kemudian di sini adalah untuk mengisi nomor antrian dapat berupa NIK, RFID, atau data baru. Di sini adalah contoh yang NIK, kemudian ini adalah yang RFID. Kemudian jika pasien ada data pasien baru, dapat menginputkan pada data baru atau yang dapat dilakukan juga untuk warga non-Surabaya. Kemudian jika dirasa sudah lengkap, dapat diklik verifikasi data pasien. Di sini akan tertera nama pasien dengan nomor induk kependudukannya. Kemudian pasien akan memilih jenis apa namanya jenis pasiennya, ada untuk pasien umum, pasien BPJS, yang kesedar dan lain sebagainya. Kemudian setelah memilih jenis tersebut, dipilih untuk tanggal pemeriksaan. Ketika sudah memilih tanggal pemeriksaan yang diinginkan, klik ambil nomor antrian, dan akan muncul kartu atau surat tanda antrian yang berisi alamat, kemudian poli yang dituju, nomor antrian, nama pasien, dan juga tanggal kehadiran. Setelah dirasa fix, kemudian dapat di-save, dan akan muncul peringatan bahwa Anda telah sukses melakukan pendaftaran secara online. Baik, itu merupakan grafik user interface yang ingin saya kembangkan. Kemudian kita kembali pada unit-unit yang terdapat pada RSUD Dr. Muhammad Suwandi, di mana berdasarkan dari grafik user interface tadi telah terlihat jelas bahwa terdapat beberapa unit seperti instalasi rawat jalan yang memberikan pelayanan rawat jalan kepada pasien dengan melalui poliklinik. Kemudian ada instalasi rawat inap yang melakukan perawatan atau penanganan pasien dalam bentuk rehabilitasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan secara diinapkan pada ruangan yang disesuaikan pada penyakit yang diderita. Kemudian pengamatan pada instalasi gawat darurat yang beroperasi selama 24 jam. Di sini juga ada penunjang medik, antara lain adalah laboratorium, farmasi, dan juga radiologi. Mungkin untuk diagram ini akan saya bahas pada bisnis proses saja. Selanjutnya, pada bisnis proses, di sini adalah Business Requirement Specification atau BRS dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Suwandi yang saya kembangkan. Di sini berisi yang pertama data belakang, kemudian kondisi saat ini di mana operasional sistem pada Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi menggunakan sistem hybrid di mana terdapat komputer yang berhubung dengan sistem, namun banyak sistem operasional yang masih dilakukan berbasis kertas seperti registrasi, mengambil nomor antrian secara online, kemudian dalam praktiknya juga banyak dijumpai penyerahan dokumen di bawah secara manual, secara estafet antar instalasi. Oleh karena itu, kondisi yang diharapkan di mana sistem informasi ini dapat membantu menyediakan layanan kepada seluruh petugas atau pasien dengan akses internet yang didesain untuk memudahkan pasien dalam mengirimkan data dari satu instalasi ke instalasi lainnya, sehingga meminimalkan penggunaan kertas. Dengan tujuan ada user friendly, menekan biaya operasional untuk ATK, kemudian aplikasi ini juga berbasis web sehingga mudah digunakan pada handphone dan juga komputer selama terkoneksi dengan internet. Kemudian ini adalah usulan desain dari sistem informasi berdasarkan web, kewenangan akses, dan lain sebagainya.
Di sini juga pada sistem environment ini saling terkait antara satu dengan yang lain, mulai dari registrasi online, rawat jalan, rawat inap, unit gawat darurat 24 jam, penunjang medis berupa laboratorium, radiologi ataupun farmasi, ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk bisnis proses atau BP, dari registrasi online, yaitu dari membuka web e-health yang dilakukan dengan memilih bahasa yang digunakan, memilih jenis layanan, memilih rumah sakitnya, memilih tipe kependudukan, memilih poliklinik yang diinginkan, pengisian identitas, pengisian verifikasi data pasien, sampai dengan menampilkan nomor antrian dan juga mengeprintnya. Hal ini dilakukan oleh pasien atau calon pengunjung dan juga direkam oleh sistem. Kemudian untuk klinik rawat jalan, ini ada verifikasi nomor antrian yang telah didapatkan pada registrasi online, kemudian dilakukan anamnesa pasien oleh perawat, kemudian pasien akan konsultasi dan diperiksa oleh dokter, setelah itu melakukan pembayaran pada loket administrasi. Untuk rawat inap dapat hampir sama, yaitu memverifikasi data pasien, kemudian penanganan pasien untuk melakukan rawat inap, dan setelah dilakukan penanganan rawat inap oleh dokter ataupun perawat, pasien dapat ditentukan apakah pasien tersebut dinyatakan boleh pulang atau mungkin dirujuk pada rumah sakit lain atau pasien tersebut dinyatakan meninggal dunia. Setelah itu melakukan pembayaran pada loket administrasi. Kemudian untuk instalasi gawat darurat, di mana pasien datang yang kemudian langsung ditangani triage oleh dokter dan dibantu oleh perawat. Kemudian pendaftaran pasien, ini keluarga pasien diarahkan untuk melakukan pendaftaran, dan setelah itu melakukan pembayaran. Namun jika dirasa pasien perlu dirawat inap, maka akan dirujuk untuk rawat inap. Kemudian untuk penunjang medis, yang pertama adalah laboratorium. Di sini ada verifikasi data pasien, kemudian melakukan pembayaran dan melakukan penanganan pasien. Hal tersebut juga sama untuk radiologi dan juga farmasi. Namun farmasi ini perbedaannya adalah tidak melakukan pemeriksaan, namun meresepkan obat untuk pasien. Baik, untuk selanjutnya ada ilustrasi bisnis prosesnya. Di sini pertama ada rawat jalan registrasi online. Seperti yang saya jelaskan tadi, dapat dua yang terlibat, ada pasien dan juga sistem. Dimana pasien mengunjungi e-health, memilih layanan, memilih poli, sampai didapatkan nomor antrian. Berikut adalah diagram online registrasinya, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya ada jalan untuk registrasi pasien BPJS dengan aktornya berupa petugas administrasi, sistem, dan juga pasien. Di mana pasien BPJS datang dengan membawa nomor antrian, fotokopi KTP, dan juga kartu BPJS-nya. Kemudian akan diverifikasi oleh petugas pada sistem, dan petugas akan mengirimkan berkas rekam medisnya secara online pada poliklinik yang dituju. Hal tersebut juga berlaku pada pasien rawat jalan untuk pasien umum. Namun perbedaan pada pasien rawat jalan untuk pasien umum adalah pasien hanya membawa nomor antrian juga fotokopi KTP sebagai berkasnya. Setelah itu, setelah diantar ke poliklinik, pasien akan mendapatkan tindakan penanganan ataupun pemeriksaan pada poliklinik yang dituju. Di sini aktor yang berperan ada pasien, perawat, dokter yang semuanya terekam oleh sistem. Di mana perawat yang telah mendapatkan rekam medis dari petugas administrasi, kemudian akan melakukan anamnesa kepada pasien, dan setelah dianamnesa, pasien akan diperiksa oleh dokter yang dibantu oleh perawat. Berikut adalah diagram rawat jalan pasien umumnya. Dari pasien datang dengan membawa berkas, kemudian diverifikasi oleh sistem, dibantu oleh petugas administrasi untuk mencari berkas rekam medis, kemudian perawat melakukan anamnesa dan memanggil pasien untuk diperiksa oleh dokter. Kemudian untuk BPJS sama, namun perbedaan hanya pada berkas yang dibawa. Selanjutnya ada rawat inap untuk registrasi pasien umum.
Jenis di sini yang petugas sama, yaitu ada petugas administrasi dan juga pasien yang terekam oleh sistem, di mana untuk registrasi pasien umum ini juga hanya membawa berkas berupa rujukan dari mungkin rawat jalan, unit gawat darurat, atau mungkin rujukan dari rumah sakit lain, serta fotokopi KTP. Kemudian petugas akan memverifikasi pasien dan akan menampilkan dan merekam verifikasi tersebut dan mengarahkan untuk rawat inap. Kemudian untuk registrasi pasien BPJS juga sama seperti tadi, perbedaannya adalah berkas yang dibawa pada pasien BPJS yaitu ada kartu BPJS-nya. Kemudian ada tindakan perawatan pasien yang oleh dokter dan juga perawat dan juga terekam oleh sistem. Nah, setelah pasien menyelesaikan urusan pendaftaran pada loket dan diarahkan untuk menuju ruang rawat inap, dokter akan melakukan perawatan dan tindakan medis kepada pasien yang dibantu oleh perawat. Dan semuanya terekam oleh sistem rumah sakit. Sini diagram rawat inap untuk pasien umum, mulai dari pasien yang datang dengan membawa berkas berupa fotokopi KTP, kemudian terverifikasi oleh sistem, dan dilakukan perawatan oleh dokter. Begitupun pula untuk diagram rawat inap untuk pasien BPJS. Selanjutnya adalah gawat darurat, unit gawat darurat 24 jam, di mana unit ini memberikan pelayanan kesehatan yang dimulai dari menentukan triage dari pasien. Triage sendiri merupakan tindakan yang digunakan untuk mengidentifikasi pasien dengan cedera yang mengancam jiwa untuk diberikan prioritas dalam perawatan. Terdapat beberapa tindakan, yaitu ada bila pasien termasuk dalam triage merah, maka diperlukan tindakan segera dengan pelayanan resusitasi atau tindakan sito, dan bila pasien meninggal dunia, maka dilanjutkan dengan menghubungi bagian pemulasaran jenazah, dan bila pasien berhasil diselamatkan, maka akan dipindahkan ke rawat inap atau dirujuk untuk ke rawat inap. Jika pasien masuk dalam triage kuning, maka diperlukan tindakan pelayanan kegawatan dan pasien dapat dirawat atau dipulangkan. Untuk pasien dengan triage hijau, pasien akan diperlukan tindakan medis dan yang kemudian akan dipulangkan untuk kontrol lewat jalan. Bila pasien termasuk dalam triage hitam, maka pasien telah dinyatakan meninggal dunia. Kemudian untuk aktor yang bertugas ada pasien, dokter, petugas administrasi yang terekam oleh sistem. Mana pasien datang dari IGD akan langsung mendapatkan pelayanan berupa triage oleh dokter untuk menentukan tingkat kegawatannya, kemudian dibantu oleh perawat, dan hasil triage-nya direkam oleh sistem. Perawat juga akan memberikan arahan kepada keluarga yang bersangkutan untuk mengambil lembar ACC berdasarkan hasil triage pasien untuk melakukan tindakan selanjutnya. Berikut adalah diagram pelayanan gawat darurat 24 jam. Mana pasien datang untuk diperiksa, menentukan triage di IGD, kemudian perawat membantu dokter, dan petugas administrasi melakukan tugasnya berupa menanyakan identitas pasien dari verifikasi dan juga verifikasi pembayarannya. Selanjutnya ada penunjang medis. Yang pertama adalah laboratorium untuk pasien umum, di mana laboratorium ini merupakan bagian penting dalam penunjang medik untuk memantau perkembangan dan keberhasilan pengobatan dari suatu penyakit. Di sini juga ada aktor lain, yaitu ada analis laboratorium, di mana pasien datang dengan membawa berkas pengantar dari poliklinik atau rawat jalan. Kemudian pasien akan diarahkan untuk verifikasi berkas. Kemudian pasien akan mendapatkan pelayanan dan analis laboratorium akan melakukan pemeriksaan laboratorium kepada pasien. Berikut adalah diagram penunjang untuk laboratorium pasien umumnya.
Hmm. Sama dengan pasien laboratorium medis untuk pasien umum, untuk pasien BPJS mendapatkan perlakuan yang sama, hanya saja untuk pasien BPJS perlu membawa berkas tambahan berupa kartu BPJS. Itu adalah diagram penunjang untuk pasien BPJS-nya. Kemudian untuk penunjang medis pada radiologi untuk pasien umum sama seperti hampir sama seperti yang laboratorium, namun di sini terdapat aktor lain yaitu radiografer yang melakukan eh, pemeriksaan radiologi kepada pasien. Kemudian berikut ada diagram penunjang medisnya untuk radiologi dan juga untuk yang pasien BPJS dengan membawa tambahan bekas berupa kartu BPJS. Dan ini adalah diagram penunjang radiologi untuk pasien BPJS. Tugas ini merupakan petugas radiografernya. Kemudian yang terakhir adalah penunjang medis pada bagian farmasi yang bertugas memberikan pelayanan terhadap permintaan obat melalui resep bagi pasien rawat jalan, rawat inap, ataupun pasien gawat darurat. Dengan ada aktor baru yaitu ada apoteker. Di sini diagram penunjang medis untuk farmasi. Baik, berikut merupakan hasil dari sistem uh, dari business requirement specification yang telah saya coba buat pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Suwandi. Karena diagram tadi telah dijelaskan, maka lanjut saja pada topografi atau gambaran umum sistem rumah sakit yang ingin saya coba kembangkan. Di sini ada pertama pasien yang melakukan registrasi secara online, kemudian ada input data pasien ini kemudian akan masuk dalam penyusunan laporan akhir, kemudian pasien akan diperiksa oleh petugas medis ataupun dokter, kemudian setelah itu melakukan pembayaran, dan jika pasien rawat inap maka di sini ada file kamar, data kamar. Kemudian untuk gambaran umum secara terpisahnya, ketika pasien mendapatkan penanganan medis, kemudian perekaman hasil pemeriksaan, kemudian untuk pasien rawat inap, melakukan penanganan untuk pasien rawat inap, kemudian pasien setelah selesai mendapatkan penanganan medis dan juga mendapatkan perekaman hasil pemeriksaan, maka pasien dapat melakukan pembayaran melalui loket administrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Sistem Informasi Manajemen RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.